Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas manajemen 2C, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Merancang dan Mengelola Saluran Pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami yaitu Anisah, Ismi Ainur Rahmah, Muhammad Luki, Saputri Nurmalasari, dan Widi Agustina. Dengan nilai dan saluran pemasaran. Menurut Kotler P. 2009, saluran pemasaran Marketing Challenge adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Sistem saluran pemasaran Marketing Challenge System adalah sekelompok saluran pemasaran yang digunakan untuk sebuah perusahaan atau keputusan. Sistem ini merupakan keputusan terpenting yang dihadapi oleh manajemen. Salah satu peran utama saluran pemasaran adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Peran saluran pemasaran antara lain menghasilkan margin penjualan, mengubah pembeli potensial menjadi pembeli yang menguntungkan. Tidak hanya melayani pasar, tetapi juga membentuk pasar. Saluran hibrida. Saluran hibrida perusahaan yang berhasil saat ini melipat gandakan jumlah kunjungan ke pasar atau saluran hibrida hybrid challenge di banyak wilayah pasar. Perusahaan yang mengelola saluran hibrida harus memastikan bahwa saluran-saluran itu bekerja sama dengan baik dan menyesuaikan diri dengan cara pelaksanaan bisnis yang disukai pelanggan sasaran. Pelanggan mengharapkan integritas saluran yang ditemukan karakternya oleh fitur-fitur seperti yang pertama, kemampuan untuk memesan produk secara online dan memilihnya di lokasi eceran yang nyaman. Yang kedua, kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat. Yang terakhir, hak untuk tawar diskon atau berdasarkan total pembelian online dan offline. Selanjutnya, strategi pemasaran dengan saluran pemasaran. Strategi pemasaran dengan saluran pemasaran dibagi menjadi dua. Yang pertama ada strategi dorong atau push strategi, dan yang kedua strategi tarik atau pull strategi. Strategi dorong atau push strategi, di mana saluran pemasaran di sini menggunakan tenaga penjual, uang promosi dagang, atau sarana lain produsen untuk mendorong perantara membawa, mempromosikan, dan menjual produk kepada pengguna akhir. Strategi dorong tepat digunakan jika loyalitas mereka dalam satu kategori rendah, pilihan merek dilakukan di toko, produk menjadi barang impuls, dan manfaat produk dipahami dengan baik. Yang kedua, strategi tarik atau pull strategi, di mana dalam saluran pemasaran di sini menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lainnya untuk meyakinkan konsumen agar meminta produk dari perantara sehingga mendorong perantara memesan produk tersebut. Klasifikasi alternatif saluran utama. Di sini ada jenis perantara. Jenis perantara ada 3. Yang pertama wiraniaga, yang kedua agen produsen, dan yang ketiga distributor industri. Distributor industri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama distributor eksekutif, distributif, dan selektif dan intensif. Strategi distributor intensif. Strategi distributor intensif yaitu sebuah strategi yang menjadi dasar dalam sebuah penempatan produk dagang. Biasanya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tertentu adalah dengan mengedarkan secara ecer atau bisa disebut dengan langkah retail. Pengecernya juga disebut dengan distributor. Yang kedua ada strategi distributor selektif. Perbedaan dengan strategi sebelumnya adalah melalui strategi yang satu ini, produsen akan memilih distributor yang tepat untuk mendistribusikan produknya. Hal ini yang menyebabkan strategi satu ini disebut juga sebagai strategi distributor selektif, di mana dalam suatu daerah tidak semua distributor atau pengecer dipilih untuk menjadi agen distributor. Dan yang terakhir ada strategi secara eksekutif. Perbedaannya dengan strategi-strategi sebelumnya adalah untuk strategi yang satu ini lebih eksekutif dibanding
dibanding dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan produksi yang diedarkan adalah merupakan barang-barang yang berkualitas dan kuantitas produknya tinggi. Maka dari itu, dalam proses pendistribusiannya pun tidak boleh diedarkan secara menyeluruh atau meluas. Dalam suatu daerah tertentu saja, ini menjadi salah satu strategi yang cukup mumpuni untuk dilakukan. Selanjutnya ada syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Syarat dan tanggung jawab anggota saluran di sini yang pertama menentukan kebijakan harga, yang kedua syarat penjualan, yang ketiga hak teoritas distribusi, dan yang keempat jasa dan tanggung jawab timbal balik. Fungsi utama saluran pemasaran yang pertama mengumpulkan informasi mengenai pelanggan, pesaing, dan kekuatan yang ada di lingkungan pemasaran. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarkan komunikasi yang merangsang pembeli. Yang ketiga, melakukan pemesanan ke perusahaan manufaktur. Selanjutnya, keuntungan produsen menggunakan perantara. Yang pertama, banyak produsen yang kekurangan sumber daya finansial untuk menjalankan pemasaran langsung. Yang kedua, beberapa produk tidak layak menggunakan pemasaran langsung. Dan yang ketiga, produsen dapat memperoleh pengembalian yang lebih besar dengan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Saluran pemasaran barang konsumen. Barang dari perusahaan bisa sampai kepada tangan konsumen itu melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama itu dari perusahaan. Dari perusahaan akan dikirimkan kepada pengecer. Lalu pengecer akan memasarkan barang tersebut kepada konsumen. Tahap yang kedua itu dari perusahaan. Perusahaan akan mengirimkan barang kepada pedagang besar. Dari pedagang besar akan dikirimkan kepada pengecer, lalu dari pengecer itu akan dipasarkan kepada konsumen. Tahap yang ketiga, dari perusahaan akan dikirimkan kepada pedagang besar, dari pedagang besar akan dikirimkan lagi kepada pemborong, dari pemborong akan dipasarkan kepada pengecer, dari pengecer juga akan dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya, keputusan rancangan saluran, menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan. Saluran menghasilkan 5 output jasa. Yang pertama adalah ukuran lot, yaitu jumlah unit yang diperbolehkan oleh setiap saluran pemasaran untuk dibeli oleh satu pelanggan setiap pembelian. Yang kedua, waktu tunggu dan waktu pengiriman. Rata-rata waktu tunggu pelanggan untuk menerima barang dari produsen yang sudah mengirim barang tersebut. Yang ketiga adalah kenyamanan spasial atau tempat. Kemudahan yang disediakan saluran pelanggan untuk membeli produk tersebut. Yang keempat, keragaman produk. Luasnya keragaman produk yang diberikan oleh saluran pemasaran akan menarik minat konsumen untuk membeli lebih dari satu produk. Yang kelima, dukungan layanan. Dukungan layanan atau pelayanan tambahan yang disediakan oleh saluran tersebut. Semakin besar dukungan jasa, maka semakin besar pekerjaan yang disediakan oleh saluran. Selanjutnya, menentukan tujuan dan hambatan. Pemasar harus menyatakan tujuan saluran mereka berdasarkan tingkat hasil jasa yang ditargetkan. Dalam kondisi yang kompetitif, intuisi saluran harus mengatur tugas fungsional mereka untuk meminimalkan total biaya saluran. Namun, tetap menyediakan tingkat output jasa yang diinginkan. Biasanya, perencanaan dapat mengidentifikasi beberapa segmen pasar yang menginginkan tingkat jasa yang berbeda. Mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Perusahaan dapat memilih dari berbagai saluran untuk menjangkau konsumennya, dari tenaga penjual sampai agen, distributor, surat langsung, telemarketing, dan internet. Setiap saluran mempunyai kekuatan dan kelemahan unik. Tenaga penjual dapat menangani produk dan transaksi rumit, tetapi biayanya mahal. Internet jauh lebih murah, tetapi kurang efektif untuk produk kompleks. Keputusan manajemen saluran. 1. Memilih anggota saluran. 2. Melatih anggota saluran. 3. Memotivasi anggota saluran. 4. Mengevaluasi anggota saluran pemasaran. 5. Memodifikasi rancangan dan pengaturan saluran. Dinamika saluran.
Pertama, ada sistem pemasaran vertikal. Sistem pemasaran vertikal terdiri dari produsen, pedagang besar, dan pengecer yang bertindak sebagai suatu sistem yang menyatu. Yang kedua, ada sistem pemasaran horizontal. Sistem pemasaran horizontal yaitu dua perusahaan atau lebih yang tidak berhubungan menggabungkan sumber daya atau program untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang berlangsung. Dinamika saluran multi-channel marketing system. Dinamika ini dilakukan karena pesatnya perkembangan konsumen meliputi daerah tempat tinggal yang terpencar selera segmentasi produsen perlu membuka kesempatan untuk memperbanyak channel of distribution-nya. Beberapa cara untuk motivasi penyaluran agar bekerja lebih giat. Yang pertama, memberi margin lebih tinggi dengan tambahan diskon. 2. Mengadakan transaksi khusus dengan keuntungan ekstra. 3. Bonus pajangan karena penyalur mencoba mendisplay rak barang lebih baik. 4. Kontes pajangan atau kontes penjualan. Kesimpulan, agar berhasil dalam pencapaian nilai, dibutuhkan penghantaran nilai yang berhasil pula. Sebagian besar produsen tidak menjual barang mereka secara langsung ke pengguna akhir. Antara produsen dan penggunaan akhir terdiri dari satu atau lebih saluran pemasaran yang melaksanakan berbagai fungsi. Keputusan saluran pemasaran merupakan salah satu keputusan terpentingnya dihadapi manajemen. Saluran dipilih, perusahaan sangat mempengaruhi semua keputusan pemasaran lain.